pada pertemuan ke 9 ke atas nanti sampai selesai kita akan menyelenggarakan forum discussion group tematik sesuai dengan tema-tema yang ada. Kelompok sudah saya bagi sesuai dengan perkelompoknya, hanya saja nanti silakan dari kelompok itu menunjuk koordinatornya. Koordinatornya absen yang paling muda gitu, absen paling atas, paham ya? Nah, yang kedua nanti tugas itu dalam bentuk narasi. Saya sudah membagi menjadi, berarti ini ada 7 kelompok. Tugas dalam bentuk narasi makalah ya, atau makalah ilmiah. Nanti dalam bentuk di kertas A4, print out A4, New Time Roman, kemudian spasi 1,5, kemudian citasi menggunakan Zotero dan Zotero Connector. Cari tahu nanti di YouTube apa itu Zotero dan Zotero Connector dan bagaimana menggunakannya di laptop atau di komputer. Kemudian penomoran halaman nanti di bawah ya, di bawah tengah. Kalau penomoran biasanya sama 12, tapi nanti kalau footnote itu udah given dari Zotero. Paling nanti perlu dirapikan ya, dirapikan lah. Besarnya biasanya 10. Ini standar untuk proposal skripsi, standar untuk skripsi, tesis, disertasi, ini standar yang saya sebutkan tadi. Kemudian makalah dipresentasikan dan didiskusikan. Model nanti diskusinya, nanti kelompok 1 presentasi, katakanlah begitu ya. Kelompok 1 presentasi, maka kelompok 2 sampai kelompok 7 itu wajib bertanya. Wajib. Yang pertanyaannya harus relevan. Relevan itu apa artinya? Nyambung. Kalau nanti pertanyaannya lebay, misal contoh, industri halal. Apakah industri halal itu, apakah industri halal boleh dimakan? Itu pertanyaan lebay. Itu akan dianulir. Nah, kelompok yang tadi tidak bertanya dan atau pertanyaan dianulir, maka akan mendapatkan tugas tambahan. Iya. Agar kalian itu adrenalin kalian itu terstimulasi. Paham ya? Takon, anggar ora takon ditakoni. Ya, gitu kalian harus dipaksa. Sama sekarang. Mahasiswa itu saya Masya Allah produksi pandemi ini Masya Allah. Daya literasinya itu loh, semangat literasinya itu hampir nol besar. Jadi kalian harus dipaksa membaca jurnal, dipaksa membaca buku. Kalau kamu nggak mau membaca jurnal dan buku, maka kamu dipaksa untuk membaca. Ya, dipaksa untuk membaca. Caranya gimana? Ini menulis yang harus genuine. Genuine nanti kelihatan. Semester 2 tulisannya bagaimana ya kelihatan lah. Gitu ya. Kalau semester 2 kok nanti hasil makalah tulisannya kok kayak anak udah semester 7, ini perlu dicurigai. Karena saya itu sudah berkali-kali, sudah berulang-ulang membaca tulisan mahasiswa, sudah tahu ini tulisan jahitkan ke orang lain atau copy paste dan sebagainya. Insya Allah lah, sudah ada feelingnya ke situ. Oke ya teman-teman sekalian. Nah, nanti kelompok 1 itu absen nomor 1 sampai nomor 6. Nanti absensi saya bagikan ya, saya bagikan agar kalian tahu. Yang kedua, nanti kelompok 1 ini akan berbicara mengenai 1 sampai 6. Berarti nanti koordinatornya nomor absen sah. Kalian berbicara harta dalam ekonomi syariah. Nanti kontennya kalian berbicara mengenai pengertian, kemudian karakteristik atau ciri-ciri. Yang ketiga, kalian berbicara mengenai jenis-jenis harta atau klasifikasi harta. Kemudian aspek legal, aspek hukum. Apa dasarnya orang itu kok hartanya diakui? Dari Quran, dari hadis maupun dari qaul ulama dan para akademisi. Jadi ada 4 itu. Quran, hadis, ulama, qaul ulama. Di kitab-kitab salaf itu, kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning. Kamu banyak nanti kamu lihat di PIS and KTB itu situs itu banyak hasil bahsul masail tentang harta itu banyak. Kemudian aspek legal ini ya. Kemudian akademisi berarti modern akhir-akhir ini. Menurut bukunya si A, si B, si C. Baik dalam negeri maupun luar negeri, silakan. Nanti di Google Cendekia itu konsep harta itu berah, ya berserakan pemikiran di sana. Tinggal kamu mau seperti apa, daya
kedalaman pembahasanmu. Terakhir adalah operasional. Operasional ini harta, berarti operasional adalah yang kelompok satu. Operasional ini berarti bagaimana harta itu diperoleh, bagaimana harta itu berpindah kepemilikan. Nah, itu maksudnya begitu. Satu, masalah operasional. Bagaimana teori perpindahan harta dalam Islam? Pernah nggak mendengar itu? Pernah dengar warisan nggak? Pernah dengar jual beli nggak? Kalau sewa menyewa itu hak miliknya pindah apa enggak? Enggak. Cuma hak guna. Mudeng sampai sini. Harus mudeng kalian. Calon sarjana hukum, calon hakim, wah pelongo bahaya nanti kalian. Ya, jangan anak. Biar yang lainnya, kalian jangan. Ya. Nah, terus harta itu hilang itu gimana? Hak kepemilikannya. Bisa pernah dengar disita ya? Nah, pernah hilang karena bencana ya, raib gitu. Kalau kamu hartanya dicuri itu hilang apa enggak? Hartamu dicuri hilang apa enggak? Syariatnya mungkin hilang, tapi hakikatnya tidak. Permasalahan apa? Kalau baru suatu saat ditemukan, berhak nggak kamu nuntut itu kembali? Berhak kan? Nah, dan sebetulnya barang yang hilang itu tidak hilang. Mereka akan datang dalam bentuk lainnya, gitu. Maka kalau HP-mu kecemplung laut, ya, nggak usah kamu ratapi. Nanti kamu pasti itu udah alamat kamu dapat HP yang baru. Tapi jangan dipraktekkan ya, secara apa adanya, jangan, gitu loh. Ini agar kalian dipahami. Jadi ini konsep harta, operasional harta. Bagaimana harta itu berpindah, ya? Harta itu berpindah. Bagaimana harta itu hilang? Itu tolong nanti kelompok satu. Yang kedua. Kelompok 2 ini absen nomor 7 sampai absen nomor 13. Berarti nanti absen nomor 7 yang menjadi koordinator, siapapun dia. Kalian berbicara mengenai uang dalam ekonomi syariah. Konsep uang. Tahu uang ya? Ya, uang ya. Pertama nanti kalian bicara pengertian. Seharusnya nanti kalian bicara sedikit cerita tentang sejarah. Uang sejarah pertama kali itu dari penelitian saya itu pertama kali ada di Babilonia. Di Babilonia ini peradaban sebelum pra-Mesir. Ya, uang. Kemudian karakteristik ciri-ciri uang. Uang itu kan ada beberapa ya. Nanti ada karakteristiknya. Contohnya misalnya kalau dilihat dari bentuknya itu uang ada 3 sekarang ini. Uang kartal. Pernah dengar nggak? Uang kartal, uang giral, dan yang ketiga adalah uang virtual. Ada OVO, ada GoPay, ada apa lagi? Dompetku, ya. Apa lagi? Dana. Kalian semua saya yakin punya lah di HP kalian walaupun kosong saldonya ya. Ya, nah itu uang virtual. Termasuk nanti cryptocurrency itu termasuk uang. Nanti kita diskusikan. Kalian silakan berdebat. Nanti saya kasihkan pendapat yang boleh dan yang tidak boleh. Nanti kita putuskan secara aspek legal. Jenis ya atau klasifikasi, kemudian aspek legal uang. Dasarnya penggunaan uang itu apa? Apakah uang itu dalam bentuk koin dan kertas atau virtual? Ternyata tidak. Ternyata nanti ada uang komoditas, berarti ada 4 uang itu. Uang kartal, giral, komoditas, dan virtual. Uang komoditas itu apa? Uang yang bisa diterima umum. Cara nang desaku ya gabah. Gabah bisa nggak ditukar dengan ayam? Bisa. Mau kebanyakan orang ya? Gabah ditukar dengan sapi masih mau. Gabah ditukar dengan kelapa mau. Gabah dengan pakaian mau. Gabah dengan garam mau ya. Karena gabah itu salah satu makanan pokok yang bisa dijadikan uang komoditas. Tapi kalau HP nggak mesti. HP tukar ayam. Kayaknya yang punya ayam nggak mau deh. Aku udah bisa ngetul mas. Tul orang paham. Terus apalagi HP ditukar dengan garam, kayaknya juga nggak mau, nggak matching. Jadi berarti handphone ini bukan barang, bukan mata uang komoditas. Tapi kalau emas, gabah atau padi, ya. Terus apa lagi yang komoditas? Ubi ya.
Iya, enggak juga ya. Tergantung lah ya. Kalau sagu juga bisa kalau di wilayah timur ya. Intinya yang pokok dia. Terus apa lagi? Kalau minyak mungkin bisa minyak, mungkin lah ya. Mungkin. Minyak tanah gitu ya. Untuk sumber energi. Nah, operasional itu artinya ya bagaimana uang itu terbentuk, bagaimana nanti kalian berbicara di sini nanti sebetulnya kalian berbicara mengenai inflasi. Bagaimana uang itu kok nilainya bergerak naik dan turun. Dulu waktu kalian kecil jajan 2.000 udah cukup ya? Iya. Sekarang jajan 5.000 nggak dapat apa-apa ya, dapat cilok tok sebungkus kecil ya. Dulu kalau kalian 2.000 kan masih dapat mendoan banyak ya, 4 ya. 4 kalau gede-gede, 500 dulu kan itu lebar sekelasa ya. Itunya. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga ini absen nomor 14 sampai absen nomor 20. Ini nomor 14 nanti jadi leading sektornya. Ini kalian berbicara akad dalam ekonomi syariah. Aspek akad ya, akad dalam ekonomi syariah. Sama pengertian, karakteristik, jenis, aspek legal dan operasional. Akad itu apa? Kontrak. Ya, mungkin nggak kalian berakad dengan diri sendiri? Enggak, itu namanya himah. Makanya akad itu membutuhkan pihak lain. Paham gak nih laki-laki? Itu jangan-jangan nanti kamu menikahi diri sendiri kamu. Nggak kebagian, akhirnya sudahlah Pak, saya memutuskan untuk menikahi diri saya sendiri Pak. Akad itu butuh dua belah atau beberapa nanti kalian ya, kalau yang aspek operasional akad itu bisa dibagi secara garis besar, dibagi menjadi dua. Satu akad tabaru, yang kedua akad tijarah. Akad sosial, akad kebajikan dengan akad bisnis. Kalau infak termasuk akad apa? Kebajikan. Tabaru, kebaikan. Zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah, wakaf. Apalagi zakat, ya. Nah, itu masuk yang tabaru. Tapi ada yang tijarah, bisnis. Satu, nanti yang berbasis titipan. Berbasis titipan. Ada yang disebut dengan wadi'ah. Wadi'ah ya titipan. Nanti dibagi dua. Ada yang wadi'ah yad amanah, ada yang wadi'ah yad domanah. Ada titipan yang boleh diutik-utik, ada titipan yang tidak boleh diutik-utik. Ngerti diutik? Dikelola. Basisnya titipan. Jadi dicabangkan menjadi dua. Ada yang basisnya adalah bagi hasil. Bagi hasil. Atau profit loss sharing, PLS. Profit loss sharing atau bagi untung rugi yang berbasis bagi hasil nanti adalah satu adalah mudharabah. Bagi hasil dua pihak. Sohibul mal, pemodal, dan mudharib, pengelola. Yang ketiga adalah nanti bagi hasil berbasis yang kedua berarti ya. Bagi hasil berbasis beberapa pihak atau disebut dengan musyarakah. Musyarakah itu syarik. Maka dalam satu-satunya ajaran Islam yang boleh, padahal dosa terbesar dalam Islam adalah musyrik ya. Tapi boleh dalam ekonomi Islam. Musyrik itu boleh. Atau bahasa itunya adalah musyarakah, syarik, bersekutu. Jadi musyrik itu sudah satu ya. Lihat-lihat juga musyrik dalam konteks tauhid ya, tapi kalau musyrik dalam konteks ekonomi Islam, paling itu sunnah ya. Musyarakah itu bisa pemodalnya banyak, iuran kalian iuran ya 1.000-an. Setelah itu uangnya saya kelola, gitu kan enak ya. Mau nggak begitu? Ya uangnya saya kelola. Atau gini, saya pemodal nih. Pemodal ada 3 orang iuran. Nah nanti modal yang 3 ini kami bagikan ke 3 orang tuh dikelola. Kalian buat kelompok usaha 3 orang ini. Itu namanya musyarakah. Intinya kerjasama yang melibatkan banyak pihak namanya musyarakah.
Dan basisnya bagi hasil, baik untung maupun buntung. Mudeng ya? Nah, oke, terima kasih. Kalau nggak mudeng terlalu lah ya. Kemudian kelompok keempat kita dari absen nomor 21 sampai absen nomor 27. Oke? Yang belakang itu bisa dipahami? Ya, meneng baik kayak gesek ya, jejer-jejer kayak wayang ya. Saya nggak menghina ya Mbak ya, ngepaskan kan kayak wayang tuh pandangannya liatin saya gitu ya, enggak. Kapan tak rampung kuliah, gelis nikah, dia anak nyirami tanduran kayak gitu. Alah kamu, sudah hidup itu cuma ada hari ini ya. Kemarin itu udah masa lalu, udah nggak bisa dibalikin lagi ya. Yang sudah berlalu sudahlah gitu. Nah tapi masa depan itu juga nggak jelas, entah iya entah enggak gitu, masih halu lah. Yang jelas ada hari ini, jadi udahlah, terima aja kenyataan. Ya. Absen nomor 21 sampai 27. Nah ini kalian berbicara mengenai larangan dalam ekonomi syariah atau hal-hal yang terlarang dalam ekonomi syariah. Nah, larangan dalam ekonomi syariah ini apa? Saya mengangkat banyak sekali item yang dilarang. Pada prinsipnya dalam Islam itu semuanya kan boleh ya. Dalam Islam semuanya boleh kecuali yang dilarang. Ya. Jadi Islam itu enak, memerdekakan. Kabeh boleh kecuali yang makanya ketahui yang dilarang itu apa. Sudah, selain itu berarti boleh. Gampang. Nah, Islam itu memudahkan. Kalau belajar Islam kalau tambah sumpek, tambah ngeri, tambah isinya neraka tok, itu namanya bukan agama itu ya. Kalah-kalan itu. Nah, nggak begitu. Larangan dalam ekonomi syariah. Pertama adalah kamu mengangkat konsep maisir, judi. Nanti kalian berbicara mengenai apa itu judi, terutama ciri-ciri judi, pengertian judi. Pokoknya semuanya nanti ada pengertian, ciri-ciri, jenis, aspek hukum dan operasional. Di atas tadi kan sudah ada ya. Nah, itu seperti itu. Setiap item itu kamu cari pengertiannya apa? Judi, maisir, gambling. Oh, nanti macam-macam. Judi ada di gantangan, ya, ada di gantangan. Judi ada di Galatama. Judi ada di Jalan Sehat. Judi ada di online, ya, beli slot-slot itu ya. Ini kan banyak ini yang akhirnya pada pinjol ya. Pinjol, ada pinjol, kamu kejerat pinjol, akhirnya diubur-ubur sama dekoleter, diancam-ancam, disebarkan foto-foto yang tidak senonoh di teman-temanmu dan sebagainya, ke teman-teman alumni, di grup-grup dan sebagainya. Hati-hati kamu, itu namanya social engineering. Itu kejahatan dalam ekonomi. Saya membahas itu cuman di sini nggak kebagian space. Kejahatan dalam ekonomi. Tapi saya khawatir saya beritahu kejahatan-kejahatan dan modus-modusnya, nanti kalian bukannya mengantisipasi malah praktek. Iya, kamu kalau pengen mengatasi harus tahu cara melakukannya. Kedua, gharar, nggak jelas. Gharar itu tidak jelas. Asal katanya nggak jelas. Gharar, contohnya misalnya nih, saya beri contohnya. Makanya nanti kita ketika diskusi nanti akan terungkap ya. Gharar itu nggak jelas. GC, ya. GC nggak jelas ya. Ya, gaji. GC nggak jelas, nggak nah, ya, nggak genah. Jual posting di marketplace harga PM, itu horor itu. Jangan macam-macam kalian beli barang yang begitu. Kalau kalian dijual penghapus harga 150.000 jelas. Masalah nggak ada yang beli, tahu barangnya, tahu harganya. Nanti nggak jelas itu bisa nggak jelas barangnya. Barang yang diposting dengan barang yang dikirim itu beda. Mungkin ada yang pernah ngalami begitu. Nah, yang kedua, barang nggak jelas harganya disembunyikan. Harga WA, Japri, inbox, bla bla bla. Nanti datamu bisa disedot nanti lewat dia, nomor-nomormu bisa dapat info-info yang enggak nanti kamu. Kan pernah gitu ya, WA-mu loh, biasanya kan kamu jarang menghapus pesan lo ya. Sekarang udah banyak pakai WA, pakai Telegram, sudah jarang pakai ini. Akhirnya mereka nyerangnya ke nomor aslimu, di root. Nggak tahu mungkinnya di root.
nggak jelas harganya, nggak jelas returnya, atau bahasanya itu kalau bahasa fikihnya retur itu apa namanya? Iya, pengembalian atau ini bahasanya itu adalah apa? Memilih khiyar, khiyar, masa khiyar. Pernah dengar nggak khiyar? Barusan ini, khiyarnya, masa khiyarnya itu antara meneruskan, mengembalikan, ada yang cacat dikembalikan, ketentuan itu nggak diterangkan. Cara pembayaran, ya, nggak jelas itu semua, itu berarti masuk barang horor. Termasuk siapa yang gondrong? Wildan jual manuk emprit siji 1.500. Ini barangnya Wildan kayak nang sawah akeh. Emprit nang sawah godanku. Itu namanya menjual barang nggak jelas. Atau Wildan dodolan kayak keris ke bisa membuat orang tunduk dan bla 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 bla. Barang ora jelas. Kecuali kalau memang terbukti. Lah emang apa barangnya Wildan? Ini Pak, iPhone Pak. iPhone yang S7 Pak. Oh ya jelas itu bisa menarik semua orang. Tapi kalau barangnya keris, barangnya nggak jelas batu, ini bisa mendatangkan kerezekian. Orang yang memiliki batu ini nanti akan mendatangkan kerezekian, bisa mendatangkan pelanggan, mendatangkan pembeli. Terus kenapa kamu jual itu Mas gitu? Kadang-kadang ada begitu ya. Itu adalah barang gharar. Nah, selanjutnya lagi nanti ada riba. Riba itu tambahan. Nanti bedanya riba dengan robih itu apa? Riba dengan keuntungan sama-sama ketambahan dari pokok modal. Nanti kita bahas sampai kita kuliti nanti. Kemudian tadlis, penipuan. Kemudian ikhtikar, menimbun. Kemudian talaqi ruhban. Talaqi ruhban itu nikung. Tahu nggak kamu nikung? Nikung lah bahasa Indonesia. Ya nikung, talaqi ruhban itu nikung. Nanti kita dengarkan teman-teman. Kemudian bai'un najas. Bai'un najas itu ini punya warung ya. Ini punya marketplace ya. Jual apa? Penghapus. Dia itu buat fake akun. Modal 50 gitu. Fake akun yang lain ini jual, oh kakak bagus sekali gitu. Akun yang kedua, terima kasih kakak kirimannya sudah sampai. Yang ketiga, terima kasih sempat kemarin kecewa, saya komplain dicari, saya kirim ulang diberi gantinya. Yang kelima nanti fake akun yang kelima, terima kasih kakak rasanya ingin memesan kembali. Padahal itu satu orang. Sementara orang di ini lihat, ramai temen ya. Akhirnya temen pembelinya. Dari Sabang sampai Merauke. Padahal itu satu Malah sekarang ada nggak aplikasi begitu? Jasa begitu ada nggak? Jasa bai'un najas. Jual beli bodong. Makanya kalian harus paham. Di sini kalian suruh cerdas. Udah ya? Nah itu. Kemudian yang keempat, yang kelima, kelompok 5, absen nomor 27 sampai 34. Ya, 28 sampai 34. Itu peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi syariah. Ya. Peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi syariah. Kamu nanti bicara tentang sama pengertian, karakteristik, jenis, aspek legal dan operasional. Nah, nanti lembaga yang kamu bidik itu adalah BI, Bank Indonesia, OJK, Basnas, DSN dan BWI. BWI. Tahu BWI? Badan Wakaf Indonesia. Pengelola wakaf namanya apa, Mas? Nazir. Kalau pengelola zakat namanya Amil. Jangan sampai salah. Jangan sampai nggak tahu, ya. Kemudian yang kelompok 6, pertemuan ke-14 adalah instrumen pemerintah dalam ekonomi syariah. Ini instrumen pemerintah dalam ekonomi syariah ini adalah nanti kalian bicara aspek fiskal dan aspek moneter perspektif Islam. Bicara fiskal berarti bicara pajak. Dalam Islam yang kamu bidik di sini adalah zakat atau pajak juga nggak masalah. Pajak itu kan nanti ada zakat bagi orang muslim,
bagi orang non muslim itu adalah jizyah. Dua ini, zakat dan jizyah, dalam konteks hari ini adalah pajak. Maka hari ini muncul undang-undang, muncul regulasi atau aturan zakat itu bisa mengurangi pajak. Ya, tapi asal kamu membayar zakatnya pada lembaga-lembaga yang kredibel. Ada 8 lembaga. Di luar itu nggak diakui. Misalnya kamu bayar zakat ke Lazisnu misalnya, nah, kan kamu dapat tanda terimanya tuh. Nah, tanda terima bisa kamu komplainkan ke dinas pajak untuk saya udah bayar zakat pak. Ah, bisa dikurangi itu. Gitu. Paham ya? Oke, terakhir ini kelompok 7, absen nomor 41 sampai 46. Kalian berbicara mengenai industri halal. Industri halal. Ya, sama pengertian karakteristik jenis. Nanti industri halal ini nanti termasuk pariwisata halal. Bukan pariwisata di pangan ora. Nanti ada sebab-sebab, nanti kita diskusikan. Siapkan kelompok kalian. Bagi sudah langsung, bagi dan ketik. Dan saya tidak ingin nanti saya membuka kepada setiap koordinator untuk langsung japri saya setelah kelas berakhir nanti mau UAS. Setiap koordinator saya buka jalur untuk komunikasi dengan saya, melaporkan kelompoknya yang tidak kontributif. Pak, ini enggak, langsung tuh saya kick. Ya. Saya jadi biar adil gitu loh. Jangan yang kerja cuma 1 orang, jadi objek pelengkap penderita tok. Ya, jangan sampai itu terjadi. Paham? Oke. Nanti ini akan saya share ya. Nanti akan saya share sehingga kalian ada pandangan lah begitu. Ada yang tanya? Silakan. Tidak ada? Kita bisa nanti seminggu 2 kali nggak masalah. Kalian kan nganggur-nganggur juga ya? Enggak juga? Saya kira kalian pengangguran kayak kemarin pandemi. Padat pak. Oh padat ya. Saya kira cuman baring kanan, baring kiri. Enggak ya, ya sudahlah ya. Nah itu. Maksud saya kalau memang memungkinkan seminggu ketemu 2 kali, ya ayo gitu loh. 3 kali kan seperti minum obat juga nggak apa-apa. Nah yang kedua, nanti setiap pertemuan itu akan pertemuannya saya lelang. Tahu saya lelang? Lelang tahu? Lelang kuliah. Minggu depan siapa yang siap kelompoknya? Semakin cepat semakin baik. Coba paling nanti tinggal revisi. Tapi kan dasarnya saya udah maju. Ya kan begitu. Ya satu itu, jadi saya lelang. Jadi tidak harus kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 enggak. Kalau kenapa kelompok 5 lebih siap, why not? Siapa cepat dia dapat, tidak cepat dia terlipat gitu saja. Ini sudah zaman-zaman begitu ya. Kamu lengah, ditikung kamu ya. Nah, yang ini itu baru segi dari kelompok yang maju presentasi. Ya. Kemudian tadi kelompok per kelompok. Sekarang per individu yang maju yang presentasi. Satu pertanyaan dari masing-masing kelompok itu. Saya kelompok 2 nanti tanya kan, kelompok 3 tanya, kelompok 4 tanya. Masing-masing pertanyaan itu dijawab oleh per orang. Jadi nanti kalian ketahuan di depan kelasmu yang isi kepalanya kosong itu ketahuan. Isi kepalanya cuman ada cuman mendoan, isinya cuman cireng isinya. Lolo ditanyain misalnya apa itu riba, skip. Apa itu zakat, skip. Lewat saja saya, pas. Nah, ini contoh nih. Untuk contoh. Iya, makanya malu jadi orang nggak paham, jadi orang bodoh itu cara melawan kebodohan adalah dengan cara membaca. Baca yang banyak. Jangan permalukan dirimu dan warga desamu. Kan kamu mewakili desamu di sini ya. Udah di sini atas nama warga desamu. Malu-maluin kamu. Nah, nanti pertanyaannya misalnya itu ada pertanyaan dari kelompok 2. Misalnya pertanyaan sebutkan contoh riba dalam dunia perdagangan misalnya itu. Gimana Mbak A, Mas B, Mas C? Satu pertanyaan dijawab oleh mereka masing-masing. Iya. Gitu. Jadi nanti kamu siap adu kecerdasan di sini. Sudahlah, ya. Ini kuliah bukan taman bermain. Ya, banyak membaca kuncinya. Banyak membaca. Nah, baik.
Ada pertanyaan? Any question?